Ja'a fil hadis al-musarrafah, sebagaimana yang ada dalam hadis al-musarrafah yang mulia, ya, qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan atau dinukilkan atau ditafsirkan dalam syarah Bulughul Maram. Kalian tahu Bulughul Maram? Ini yang kelas 12 sudah tahu itu. Ya, jadi yang kelas yang SMP belum tahu namanya Bulughul Maram. Bulughul Maram itu adalah kitab hadis. Ya. Kitab hadis itu adalah Bulughul Maram, kemudian Umdatul Ahkam. Hadis-hadis semuanya itu. Ya, Umdatul Ahkam itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ada syarahnya namanya syarah hadis. Kalau yang namanya Bulughul Maram, Umdatul Ahkam itu namanya matan. Matan. Ini harus Anda tahu itu ya. Matan hadis. Nah, ketika ada matan hadis maka harus dijelaskan itu hadis. Namanya syarah daripada Bulughul Maram itu adalah Subulus Salam. Subulus Salam, ya, Subulus Salam itu tebal. Maka dijelaskan apa namanya makna daripada mi'zarohu. Mi'zarohu itu secara bahasa adalah kain sarung. Yang Ustaz pakai ini kain sarung. Mi'zarun, ya, kain sarung. Jadi Rasulullah itu mengencangkan kain sarungnya. Coba kamu perhatikan. Ini ya, lihat bahasanya. Syadda mi'zarohu wa ahya lailahu. Dia mengencangkan pinggangnya, mengencangkan kain sarungnya, lalu menghidupkan malam, wa aiqadha ahla, dan membangunkan keluarganya. Coba, orang yang tidak paham kalimat ini bingung, betul tidak? Saya mau tanya Irsyad, paham nggak dengan kalimat itu? Dia Rasulullah mengencangkan pinggangnya, kemudian menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Paham nggak? Mengencangkan pinggang, mengencangkan apa? Sarung. Tidak paham kan? Nah, itu namanya hadis yang dijelaskan dengan syarah, penjelasan hadis. Nah, ini kalian nanti udah udah sampai nanti ini kalau Ustaz udah kirim nanti ke ke markas hadis, harus benar-benar belajar. Ya, di situ ada ustaz-ustaz yang cukup insyaallah, atau ke pesantren yang lain nanti Ustaz akan rekomendasikan. Nah, itu harus, ya. Ini kalian sebagai panji-panji dakwah, ya, sebagai pengembang dakwah ke depan untuk kita Muslim di masyarakat Nias. Maka kalian sudah bisa, ya. Kalau Ustaz saat ini belum bisa banyak kontribusi di Nias, ya, karena Ustaz juga punya misi yang lain, yaitu menyelamatkan kalian. Sama dengan seperti Ustadz Dedi punya misi seperti saya, menyelamatkan anak-anak Muslim Nias agar menjadi para tunas-tunas dakwah, ya, tunas-tunas dakwah. Naam, baik. Wal akhar syadda mizarahu. Kita harus selesaikan ini. Mengencangkan sarungnya. Artinya anak-anak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma sholli. Nah, jadi kalau Ustaz sudah bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kenapa harus begitu? Anak-anak tahu enggak? Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, ya, man sami'a nidai. Sila, ya, man sami'a nidai, siapa yang mendengarkan dipanggil namaku, falam yusalli alayya, dia belum sholawat kepadaku, ya, fahuwal bakhil, maka dia adalah orang bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Ya, jadi santri sekali lagi, ya, kalau seandainya dipanggil nama nabi kita, maka kita bersolawat, ya, seperti itu. Ini santri semuanya.
Syadda mizaroh, dia mengencangkan pinggangnya. Ini kalau kamu harus bisa jelaskan ini kepada umat nanti. Kalau kamu nanti tampil menjadi kultum, apa maksudnya itu? Maksudnya adalah Rasulullah SAW mengencangkan apa? Sarungnya adalah dia ya dia rela menekan hawa nafsunya. Sekali lagi, dia rela menekan hawa nafsunya, tidak menyatu dulu dengan istrinya. Sekali lagi, dia rela mengekang hawa nafsunya, tidak menyatu dengan istri selama 10 malam, selama 10 hari. Maka Rasulullah SAW dia tega itu. Jadi dikencangkan itu, ditekan hawa nafsunya agar dia bisa berlezat-lezat ibadah kepada Allah, agar dia bisa lebih fokuskan dia beribadah kepada Allah di masjid. Itu yang namanya iktikaf. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan ini. Allahumma sholli, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qalat Aisyah radhiyallahu anha ya'taqifu hatta yatawaffahu Allahu min hatta yatawaffahu Allahu thumma i'taba'a ahlahu min ba'dihi. Karena Rasulullah SAW, dahulu Rasulullah SAW ya beriktikaf di 10 terakhir, di 10 hari terakhir Ramadan, ya. Hatta yatawaffahu Allah, dia beriktikaf itu hingga Allah memanggilnya. Apa manggilnya? Allah manggilnya apa maksudnya itu? Hingga Rasulullah meninggal, ya, hingga Rasulullah Jadi Rasulullah itu beriktikaf itu mundu hayatih, setiap Ramadan, mundu hayatih, itu setiap Ramadan selama hidupnya Rasulullah beriktikaf di masjid. Jadi udah tahu seperti ini para santri seluruhnya, tidak ada lagi alasan bagi kamu tidak beriktikaf di masjid. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah apa sunnah muakkadah? Siapa yang tahu? Sunnah yang sangat dianjurkan. Jika ditinggalkan maka ia dibenci oleh Allah. Kalau dibenci oleh Allah gimana kira-kira? Coba sekarang saya mau benci si Fajar. Kira-kira kalau saya benci Fajar, saya apa? Suka enggak? Enggak kan? Melihat dia pun enggak mau kan? Begitulah Allah. Dia sudah dengar, ya kan? Dia sudah dengar bahwa itu sunnah muakkadah, tapi si fulan itu tidak mau, maka Allah benci sama dia. Kalau Allah benci sama dia, berarti Allah tidak berikan dia rahmat. Kalau Allah benci sama dia, Allah tidak berikan dia hadiah. Apa mungkin enggak kalau saya benci sama si Fikri lalu saya berikan hadiah? Sementara yang sungguh-sungguh itu Bapak melaksanakan tugas itu si Munawar. Mana yang lebih apa? Yang lebih untung? Si Munawar dong. Enggak mungkin si Fikri. Kenapa? Karena saya benci. Nah, itu para santri kalian rahmat Allah. Nah, Saddam Izarah ini kita masih luas penjelasannya para santri sekalian, ya. Bahwa ketika kita sudah ada dalam masjid, ya, sudah kita melaksanakan itu, itulah namanya kita istilahnya dalam akidah al-wala wal bara. Apa namanya? Al-wala. Ini santri PMD udah pernah jelaskan kan? Al-wala wal bara. Al-wala itu loyalitas. Al-bara berlepas diri. Al-wala artinya adalah kita berloyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, rela kita meninggalkan apa yang kita cintai hanya demi Allah. Jadi wal bara adalah kita tinggalkan. Contoh tadi, si suami meninggalkan istri, ya kan? Demi untuk meraih cintanya Allah. Begitu para santri sekalian, Allah. Faham semua? Oke. Yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ahya lailah. Ini harus diperhatikan. Wa ahya lailah, dan dia menghidupkan malam-malam itu. Nah, saking cintanya
meraihnya cinta Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia menghidupkan malam. Dia tega farjan, tidak tidur. Nah, anak-anakku sekalian rahmat Allah, ketika kita sudah beriktikaf, maka bukan berarti pindah tidurnya si Wawan dari asrama hincar dari sini untuk tidur. Enggak seperti itu. Ya kan? Tidur lelap, enggak seperti itu. Tapi tidurnya itu adalah sekedar, itu namanya iktikaf.